Oke, kita kembali lagi ke narasumber kita. Siapa dia bang, narasumber kita bang? Dendi Maristia. Maristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Den? Sehat? Baik, khair. Salam. Alhamdulillah. Beda emang kalau karakter artis gini gimana? Iya. Bawa Udah. auranya gitu kan? Geget aja gitu. Oh, ini mah auranya aura artis lah. Kita Aurora. aura-auran. Masya Allah. Bang, sehat bang? Alhamdulillah. Tadi kan udah jawab. Alhamdulillah, khair. Tadi kan abang ini nanya belum nanya. Oh iya, sip. Ini ngomong-ngomong, kagak ada kesibukan lain apa nih? Biasanya kan artis kan diundang-undang kemana-mana. Iya, diundang Ini channel YouTube tiba-tiba mana-mana. sama kita tiba-tiba mau gitu loh. Mm-mm. Masya Allah, ini langka banget. Ini Iya. langka. Bayarannya gede kali. Ya itu mah di belakangnya. Iya. Karena yang perlu diketahui nih buat teman-teman, memang beliau itu juga udah pernah berada di media swasta ya. Mm-mm. Terus di mana lagi bang? TV nasional. TV Udah. Pernah. TV nasional. Terus di mana lagi? Ya, YouTube lah. YouTube. YouTube. Sama Di satu mana? lagi nih, di rumah makan Gratis. Kalau yang tahu nih ya, rumah makan gratis itu siapa pelopornya? Oh, ini Adit Pak Adit Prayoga. Oh, Adit Adit Prayoga. Prayoga. Ini buat Om Adit nih ya. Bisa juga dinonton kami nih nanti ya, insya Allah ya. Insyaallah. Oke, jadi nih kita paling mau nanya-nanya ya tentang persoalan perjalanan hidup. Perjalanan ini. Biasa. Wah, itu kalau iya ya kelahiran abang gua nih tahu aja. Ini gimana ceritanya nih bang? Nih beliau disclaimer dulu ya, beliau ini salah satu orang yang bisa hafiz Quran 30 juz. Coba, 30 Dalam juz. keadaan tidak bisa melihat atau buta ya. Oh. Nah, tunanetra. Yoi, itu net. Jadi gimana Den? Perkenalan diri dulu dah. Nama, asal dari mana? Terus dulunya tuh kayak gimana tuh perjalanannya, latar belakangnya. Ya, gue Dendi, umur Apa mau umur ya? Iya. Udah kayak mau ini aja nyari jodoh. Nah, umur kita. Kayak mau nyari jodoh taruh. boleh. Formal aja bang, formal. Pokoknya. ya gue Dendi Sama tinggal kerja. di Villa 5 ya, di Cibubur lah ya. Iya. Aktivitas gue sekarang pedagang kebab dan ngajar di salah satu sekolah di dekat rumah gue sih. Namanya Generasi Robani. Halo murid-muridku. Masih. Oh, jadi ngajar di sekolahan tuh. Generasi Apa Robani. SMP atau SD tuh? SD. Oh, SD. Ngajar. Jadi beliau nih guru SD ya. Guru apa nih? Guru tahfiz. Guru tahfiz di SD ya, Masya Allah. Dan juga tadi apa? Dagang kebab juga. Ya, Dagang kebab di sekolahan itu atau beda sekolah? beda sekolah. Oh, beda sekolah. Di kantinnya berarti. Ya? Yoi, Masya Ini Allah. ngomong-ngomong ya, Hmm. itu ngajar bagaimana ya ceritanya ngajar? kan tahfidz bro. Iya kan, Tahfiz. tapi kan kita kan namanya susah imajinasinya. Itu maksudnya langsung apa? Ketemu face to face atau gimana itu? Ya biasa, murid-murid ngafalin, habis itu kan Oh, setoran sama setoran. gue. Setoran. Oh, berarti. setoran. Gitu. Terus buat tadi belum selesai sebenarnya latar belakang tuh dulu ini tahu-tahu bisa hafal 30 juz kan nggak Iya. mungkin nongol blak, langsung hafal 30 juz Iya. kan nggak mungkin. Ceritanya gimana Pasti itu? ada step by step. Ada story-nya lah. Story-nya, ada Story-nya. ceritanya. Kalau kita mulai dari awal long story kan ya, cuman Ya. kita pada intinya aja. Iya. Jadi sebenarnya gue sama kayak kalian gitu, Sama. sosok manusia yang melihat gitu ya, pada awalnya. Oh, dulu pernah melihat. Yoi. Bisa melihat. Yoi. Terus Cuma karena sesuatu pada akhirnya dicabutlah penglihatan gue ini gitu kan ya, ada karena insiden. ya ada Insiden. insiden. Itu gimana insidennya? Kok bisa gitu? Ya karena itulah apa kesalahan. berarti emang Salah. udah qadarullah lah ya. Qadarullah gitu, qadarullah. Terus? Jadi gue OD. 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 Oh, overdosis. Overdosis. Oh. Obat mata. Ya, seru. Kirain aoi. Kayaknya kalau ngomong dulu adek kan Iya, pikiran kita kan udah ke arah sono nih. Jadi singkat cerita, Iya. itulah apa dicabutlah penglihatan gue Iya. ini gitu karena qadarullah seperti itu jalan ceritanya. Terus Galau dong gue ya kan. Asik, kalau
galau, yang tadinya ngelihat tiba-tiba harus pindah dunia gitu kan ya, yang tadi terang langsung gelap gitu. Jadi langsung down dong tuh perasaan. Pastilah, pasti. Yang tiap Gimana nggak down, kita aja kalau kelilipan coba berapa menit, udah kelabakan. Yoi, yang tiap hari gue dengerin lagu Stay the Same aja tuh. Apa tuh? You ever wish you were someone. Lagu tahun berapa? Atau apa? Dari tadi kayaknya nyanyi mulu. Iya. Latar belakangnya apa ini? Latar belakangnya apa nih? Gue keyboardis. Oh, tukang pijit. Yoi, Pijit. Kalau ngomongin musik nggak cocok banget, aneh ente. Udah gua aja deh. Nah itu dia. Lo kan gitaris dulu kan? Jago banget itu. Jangan diceritain. 11-12 sama Slash. Jangan diceritain bang. Ntar anak ngejreng. Oh gitu. Jadi ternyata kita bertiga nih dulunya ya begitulah. Kita bertiga tuh juga. Tapi itu ya sekedar Ya, masa lalu lah. masa lalu ya. Nah, buat balik lagi untuk masalah musik, mungkin hukum masing-masing lah. Yoi, Kita itu balik lagi ke nafsi. cerita nih. Ceritanya Buat gimana lagi nih? Motivasi ini bisa nih buat teman-teman, terutama di kalangan Gen Z sekarang. Karena zaman Gen Z sekarang nih nggak kayak zaman kita dulu. Iya. Itu mau ngaji itu tahu gitu. Kalau sekarang tuh jangankan ngaji ya, ibarat ikro aja kagak ngerti. Nah, karena zaman dulu itu belum banyak medsos seperti sekarang. Zaman dulu kan HP masih orang-orang kalangan tertentu aja yang punya. Nah, gitu. ini ngomong-ngomong HP dulu tuh, sampai mana nih HP nih? Dulu tahu HP nggak? Rese banget pertanyaannya. Punya HP nggak dulu? Jangankan HP, sekarang katanya HP udah touchscreen ya. Oh, iya. Tinggal pijit-pijit doang atau disentuh doang oleh dicolek ya. Colek. Dicolek doang. Saya gojek. Terus cocok. Ya. Jangankan HP gitu, muka bini gue juga nggak tahu, anak gue juga nggak tahu. Berarti ente dulu nikah dalam keadaan sudah nggak bisa Sekarang nih, melihat. yoi. Oh gitu. Berarti wajah istri ini belum tahu kayak gimana. Gue nggak tahu, dan gue mudah-mudahan bisa melihat mereka di surga. Amin. Ya Allah. Terus gimana tadi kan katanya galau tuh. Ente gimana tuh pas ngerasain down, galau pada saat pindah dunia yang tadinya bisa ngelihat ke yang menjadi nggak bisa ngelihat? Seperti apa tuh galaunya itu? Ya down lah yang pasti. Ya, gue biasanya sih kalau lagi down gitu, gue dengerin lagu keras-keras tuh di kamar gue. Lagu metal gitu ya? Nggak juga sih. Daunnya kayak gitu ya. Kalau ngedown kayak pintu digede-gede. Nggak, gue Kirain makan seblak. gue dulu bukan anak metal. Oh, bukan anak metal. Gue anak Britpop. Oh, gitu. Apa sih itu? Bipop apa sih? Ya anak musik banget. Bipop, boti pop. Britpop bukan British Oh, pop. Oh, British. permen. Ya, permen. Lollipop. Lollipop. Ya, terus gimana Sobat deh? Ya udah, gue Dari dengerin. Waktu itu down. gue dengerin lagu pop loh, soalnya ingat batu Come On People. Gue gedein tuh lagu dudu gitu kan. Tiba-tiba nyokap gue ngetok-ngetok. Dendi. Terus Apa mah? Gue buka kan. Itu tetangga sebelah ngetok pintu depan rumah garasi gue. Itu tolong dikecilin. Efek dari galau. Tetangga yang kena efek. iya. Tetangga kena efek. Tetangga jadi kena imbas. Gitu. Imbas. Paling itu aja sih. Terus, Sampai gue. Jadi tiba-tiba nih dari lo ngeband kan, ngejam, terus udah nggak bisa, tuh bisa kehafal 30 juz gimana Iya. ceritanya? Gue masih ngeband sebenarnya waktu lagi ngapal gue masih ngeband. Enggak, maksudnya bukan masih. Itu motivasinya gimana kok bisa langsung ngapal gitu? Apa karena terinspirasi maksudnya apa gitu? Bertransformasi dari Iya, anak iya, band ke transformasinya yang tuh. tadinya seorang anak band, terus tahu-tahu buta, tahu-tahu jadi hafiz. Iya, Nah, itu kan nggak ada tahu-tahu. intinya sih menghafalkan Quran itu tidak terkhusus doang ya, tidak terkhusus doang buat seorang muslim. Iya. Orang kafir pun bisa ngafalin sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi Al-Quran ini udah dibuat sistem ya sama Allah, itu dibuat apa yang namanya? Difasilitasi. Oh gitu. Jadi Difasilitasi. makanya di surat Al-Baqarah itu hudal linnas, ya kan? Bukan Hudal linnas. hudal lil mu'minin doang. Jadi hudal linnas merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, termasuk Yoi. yang muslim,
yang kafir, Iya. yang musyrik, semuanya gitu kan ya. Gue di samping aktivitas gue mengajar dan pedagang kebab juga kan gue punya side job itu ya apa mewawancara di salah satu channel namanya Betul Maqdis ya gue sebut aja. Gue wawancara mualaf gitu. Oh, wawancara mualaf. Mualaf salah satunya Ustadz Bernard Abdul Jabar. Ustadz Beliau Bernard Abdul Jabar. ya Oh, gitu. beliau itu dahulunya misionaris. Oh, dahulunya berarti bukan Islam dia, bukan Muslim. kafir, Katolik. Oh gitu. Jadi misionaris pura-pura menjadi Muslim. Yoi. Dan Masuk ke ngapalin pesantren. Al-Quran lagi. Ngapalin Quran juga dia. Iya, masuk ke pesantren, dia belajar Al-Quran, dia Masya Allah. belajar bahasa Arab, ya. Yang Islam dari lahir aja belum tentu mau ya. Dan dia Ini ngomonginnya maksudnya gimana? Ngeledekin nih gimana? menurut pengakuan dia ke gue, dia bilang gimana tuh? saya menghafalkan Al-Quran waktu masih kafir 5 juz. Oh, masih kafir aja udah Masih 5 kafir 5 5 juz. juz. Dan setelah masuk Islam, dia kamilkan hafalannya menjadi 30 juz. Masya Allah. Jadi sebenarnya menghafal Al-Quran itu mau siapapun dia, apapun keadaannya, nggak peduli, ya kan? Insya Allah dia bisa menghafalkan Al-Quran. Yang penting lo mau apa enggak. Cuman ini pertanyaan nih, motivasinya gitu. Motivasinya? Kenapa Gua- tiba-tiba langsung wah pengen harus pengen hafal Quran itu apa gitu motivasinya? Gue saat itu ada yang ngasih tau ke gue sih sebenarnya. Berawal dari ada yang ngasih tau ke gue, seorang ustadz gitu kan. Dia tahu keadaan gue dan intinya udah lah ngafalin Quran aja deh. Ya, kamu sekarang udah buta nih gitu kan ya. Lo ngafalin Quran aja deh daripada lo jadi yang macem-macem lah gitu lah. Berarti ngapalin Quran dalam keadaan buta itu pakai Quran yang Enggak. braille atau pakai audio aja? Enggak, braille. Auditory, Bener nggak braille ya? Braille. braille. Oh, braille. Braille. Berarti bukan pakai Quran yang braille, Bukan. Pakai audio. Audio. Audio aja. Oh, Soalnya gitu. gue nanya sama ustadz itu, jadi gue, jadi aneh, ngomongnya aneh, masa gue ngomong ustadz gitu kan ya. Ngomong sama ustadz, jadi Solo ana aja kita mah. ana ngomong, Kagak, dia cerita ke Ustadz. Nah, oh, gitu. gitu. Ngomong ke Ustadz dia begitu. Ngomong Iya. gue. nah makanya, jadi aneh ngafalin Quran pakai braille. Kata dia, oh kelamaan, udah ente ngafalin langsung aja. Ngafalin langsung aja, gue bingung kan. Huruf hijaiyah aja gue udah lupa gitu kan ya. Disuruh ngafalin langsung. Lucu ini. Lah gue udah kagak nyentuh Al-Quran bro, gitu kan, dari paling gue nyentuh Al-Quran kelas 6 SD kali gitu kan, itu pun Iqra 6 gitu. Iya. Ya bukan Al-Quran juga ya Iqra ya. Nah gue nyentuh Al-Quran tuh paling kalau misalnya lagi ngambil ujian gitu di sekolah baru gue baca, biar kalau lagi di tes nggak belepotan gitu kan ya. Gitu. Habis itu, Biar nggak belepotan kan? Gampang kalau nggak belepotan bang. Buat isu. nah tadi yang maksud gue. Ya udah pada akhirnya ya gue setelah ngambil nilai itu gue nggak jarang, bahkan tidak pernah mendekati Al-Quran gitu. Nah, tiba-tiba gue disuruh ngafalin Quran gitu kan ya. Langsung jep. Nah, Apa gimana tuh? Maksudnya bayangan tuh kayak apa gua bisa gitu. Iya. nah Itu ada pertanyaan nggak? Gue bisa nggak ya? Gitu. saat itu malah gue tertarik. Tertarik. Iya. Gue tertarik, gue pulang gitu ke rumah, gue bilang ke bokap gue, papa, aku mau ngafalkan Quran. Masya Allah. Terus jawaban bapak antum, Bokap, itu gimana? bokap, anak musik kan bokap dulu. Bingung kali bokap gue. Bingung. Ini kenapa nih anak gue ya? Tiap hari nong neng gitu kan, terus main gitar dia tiap hari di celana gue selalu ada pick bro dulu. Oh, soalnya Ya, tanya Mardan tuh. pick ente apa? kan keyboardis mijit. Pik. Jadi kalau masuk angin, Oh, buat pakai kerokan. clipper ya lah. Enggak, gue selain main keyboard, kebiasaan gue di rumah itu selalu ada main gitar. Oh, ngejam gitu. Udah ngapa ngomong begitu anjir. Nah, ngapa sih emangnya? Jadi ini. Suges. Nah, terus waktu awal-awal menghafal pakai audio aja tuh, korinya siapa Den? Korinya awalnya itu. Nah, itu lucu juga tuh. Kenapa Nyokap tuh? gue waktu itu beli di Tanah Abang. Wih. Dulu kan namanya zaman-zaman CD ya. Oh, zaman CD waktu Masih zaman CD lah, masih eksis lah CD. tahun 2000-an tuh. 2007, masih 2008. Terus Bukan 2008, gue ngafalin Quran tuh 2011 bro. oh, 2010, 2011.
Terus? Gue masih punya Bokin waktu itu. Oh, bagian. Terus gimana tuh? Nah. Kori andalan Kori waktu pertama siapa tuh? Sude sama Surem. Oh, Abdurrahman Sudai. Nah, itu kan kenceng banget tuh harokatnya, Iya. ya kan? 2 harokat ya. Iya. Nah, saat itu tuh gue awalnya kan talaki, mirip talaki. Jadi misalnya Ustadznya baca amma yatasaalun, gue ikutin tuh amma yatasaalun awalnya. Jadi gua sama Ustadz itulah bener-bener face to face gitu ya Laki pertama itu gitu. awalnya. Terus sampailah gue naik tuh juz 29, ketemulah surat Nuh. Di rumah gue dengerin kan, ada tuh timbul pikiran, Apa tuh? andai kata zaman dulu aja gue bisa dengerin lagu band-band gitu ya, lagu band-band Inggris lah, kan bahasa Inggris gue sebenarnya nggak jago-jago banget, Ray, ya kan? Tapi gue bisa tanpa dengerin, tanpa lihat ke lirik gitu loh. Oh iya, terus? Nah, gue bisa. Akhirnya gue cobalah dengan metode gue dengerin lagu itu, gue dengerin Al-Quran gitu kan. Oh gitu. Nah, saat itu gue inget banget surat Nuh gitu kan. Surat Nuh. Surat Nuh dengan lagam Syekh Surem. Kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wati'un. Nah, kalau begitu lah. Insyaallah. Kencang kagak? Ya, jadi saking mantepnya cobain ada kudu makan dulu Kudu cicipin. cobain. Sip. Pizza dari Baim Pizza namanya. Nah, Cobain dulu Den. Hati-hati tuh pegangannya. bismillah. Ngiler juga jadi. Masya Allah. Bismillahnya mana ya? Kapan ya? Nyam. Domino Pizza Hut lewat, bro. Lewat doang. Permisi Bang. Good man. Tapi kalau makanan lo tahu itu ya? Enak banget. Enak buat Bray. Siapa yang bikin? Bikin bini aneh. Oh, lo. Wah, Jadi kalau teman-teman yang mau pesan ya komen aja atau DM. ini rasa jamur ya. Nanti Jamur. sama ada di deskripsi dah, deskriptif. Ada keju-kejunya juga, Bray. Iya ada kejunya. Jadi ini topping beef atau daging dan pakai jamur. Jadi ada juga topping sosis sama chicken. Mantap. Good. Gue recommended banget nih. Ya, teman-teman ya. Kalau mau wajib beli, Bray. Nggak nyesel, 60.000 solayang, bener nggak? Iya benar. Nah, 10.000 worth it. Awas lo kalau nggak beli. Oke, jadi buat teman-teman ya sedikit tentang perkenalan siapa? Dendi. Dendi. Tadi bahwa mungkin di anak-anak zaman sekarang ya itu nggak banyak mengetahui tentang perubahan itu justru mendatangkan kebaikan. Iya. Ada juga perubahan itu mendatangkan keburukan. Iya. Makanya kalau galau jangan lari ke jembatan. Nah, bahaya ini bisa bikin bisikan setan tuh bisa muncul ya. Yang tadinya melihat pemandangan indah, tahu-tahu pikiran otak ada aja tuh bisikannya. Loncat lu gitu. Enggak. Oke, kalau lagi galau, solusinya adalah baca Al-Quran. Benar gak Den? Betul. Makanya. Oke, jadi waktu kita terbatas sih sebenarnya ya. Sebenarnya pengen ngomong banyak tentang beliau. Insya Allah nanti ada di part berikutnya kali ya. Kita ada video kalan aja sama gua. obrolan lagi tentang itu. Video kalan sama gua. Waduh, video call insya Allah. Jadi Emang lu bisa ngeliat gue? Gue bisa ngeliat apa? Gue bisa ngeliat apa nggak? Jadi ini ngerti ke situ ya. motivasi juga buat teman-teman yang lain ya, yang buta aja bisa menghafal Al-Quran. Apalagi kita yang masih bisa melihat, yang masih diberikan nikmat sama Allah yang banyak, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata masih bisa melihat, tangan masih bisa menjamah, kaki masih bisa melangkah. Orang buta itu pengen melihat Al-Quran, orang bisu ingin melafazkannya, orang tuli ingin mendengarkannya. Sementara kita buta kagak, bisu kagak, tuli kagak, tapi nggak mau belajar Al-Quran. Bayangkan ya. Ini motivasi buat kita semua ya, Aneh, ente berdua juga, teman-teman yang lain juga semuanya. Teman-teman yang nontonnya. Oke, ini anak closing. Jadi buat
kadang manusia itu suka di depan, kadang di belakang, kadang manusia itu di atas, kadang itu di bawah, kadang manusia itu di kiri, pindah kanan channel. Satu channel, bro. Oke, stay tune. Saya dari Madan, Maulana dan juga Dendi. Ciao, ciao, ciao. Ciao dan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.